Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Ayo kita amati gambar berikut. Selanjutnya, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan gambar. Kakak bantu menjawabnya agar kamu lebih mudah dalam membuat tulisan sesuai dengan jawaban-jawaban tersebut. Pertanyaan pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Kakak bantu menjawab. Gambar tersebut menunjukkan aktivitas yang dilakukan manusia di bawah sinar matahari. Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Kakak jawab manfaat matahari bagi keluarga tersebut. Kalian menambahkan sendiri alasannya menurut pendapat kalian. Manfaat matahari bagi keluarga tersebut diantaranya yaitu baik untuk kesehatan, yaitu dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Kemudian, sinar matahari membantu proses fotosintesis. Lalu, sinar matahari juga bermanfaat untuk mengeringkan baju atau pakaian yang baru dicuci. Untuk alasannya, silahkan kamu temukan sendiri sesuai dengan pendapatmu. Berikutnya, dapatkah kamu menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Kakak bantu menjawab. Contoh manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari ya dalam kegiatan yang lain. Di antaranya membantu proses pembuatan ikan asin. Ya, jadi cahaya matahari ini bermanfaat untuk pengawet alami. Kemudian juga membantu proses pembuatan garam. Dan juga sebagai sumber energi listrik yang menggunakan panel surya. Selanjutnya, silakan adik-adik buat tulisan menggunakan jawaban-jawaban tersebut. Adik-adik juga boleh menambahkan jawaban sesuai dengan pendapat adik-adik sendiri. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Untuk menjawabnya, ayo kita lakukan percobaan. Alat dan bahannya, tisu, kertas, dan sapu tangan. Langkah kerjanya, yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Berikutnya, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Catat hasilnya pada tabel berikut. Kemudian, berdasarkan pengamatanmu, tuliskan sedikitnya 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Lalu, kamu buat laporan kegiatan percobaan. Ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari.
Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Berikutnya, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran berikut. Sertakan gambar agar peta pikiranmu lebih menarik. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu. Jika kamu belajar di rumah, silakan bekerja sama dengan orang tua atau saudara. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ini kakak contohkan satu. Nanti jawabannya nggak cuma satu, tapi kakak contohkan satu, silakan adik-adik menambahi. Jika permintaan terhadap jagung tinggi, maka harga jagung akan meningkat. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan jagung terpenuhi? Kakak contohkan satu cara. Nanti adik-adik menambahi cara yang lain. Yang harus dilakukan agar permintaan jagung terpenuhi, salah satunya adalah dengan memperbanyak pasokan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Kita baca bersama ya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam,
Secara mandiri, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Berikut ini contoh gambar penggunaan salah satu sumber daya alam yang patut dicontoh. Naik kendaraan umum adalah salah satu tindakan yang bisa membuat kita turut menjaga sumber daya alam berupa minyak bumi. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.